adab pernikahan. Setelah kita menyebutkan tentang pesta-pesta dan kebiasaan-kebiasaan mungkar yang wajib dijauhi, maka kita akan menyebutkan dalam bab ini tentang adab-adab pernikahan dan segala hal yang terkait dengannya. Jadi metode pendidikan di dalam Islam adalah tasfiyah dan tarbiyah, atau dengan istilah lain takhliyah thumma tahliyah. Tasfiyah atau takhliyah artinya membersihkan. Takhliyah artinya mengosongkan, membersihkan. Kemudian tahliyah adalah menghiasi. Ini dalam segala perkara, baik di dalam akidah, ibadah maupun muamalah. Dalam akidah kita kalimat tauhid la ilaha illallah, di situ ada takhliyah dan tahliyah. Takhliyah kita menafikan seluruh peribadatan kepada selain Allah. Kita mengingkari segala bentuk sesembahan selain Allah. Baru setelahnya diisi dengan tahliyah, menghiasi. Tahliyah artinya menghiasi dengan tauhid illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ketika beribadah, dimulai dengan takhliyah, bersuci terlebih dahulu, baru dihiasi tahliyah dengan ibadah. Dan ibadah kita, sholat kita tidak sah kecuali kita telah bersuci. Jadi kita membersihkan terlebih dahulu, baru berhias. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari pun seperti itu. Tidak akan mendapatkan hasil yang baik dalam menghias kecuali setelah membersihkan. Ketika kita hendak membersihkan rumah misalnya, hendak menghias rumah, maka terlebih dahulu kita bersihkan, maka akan mendapatkan hasil yang maksimal. Begitu juga dalam berhias diri. Seorang istri hendak memakai make up, apa yang dilakukan? Takhliyah terlebih dahulu, membersihkan. Tidak sekonyong-konyong bangun tidur masih ada ngecesnya, langsung berhias, langsung pakai bedak, pakai lipstik, belum cuci muka. Tambah cantik? Tidak, malah menyeramkan. Hantu kalah seramnya. Maka demikian juga dalam tarbiyah kita, ketika kita mendidik anak, jauhkan dari hal-hal yang tercela, kemudian kita hiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia. Bahkan menjauhkan dari hal-hal yang tercela ini dikedepankan. Bahkan lebih baik orang tidak melakukan kebaikan kepada orang lain daripada dia melakukan kebaikan kepada orang lain tapi juga berbuat jahat kepada orang lain. Jadi diam, tidak melakukan kezaliman kepada orang lain itu lebih baik daripada melakukan kebaikan tapi juga berbuat zalim. Memberikan bantuan tapi mengungkit-ungkitnya, menyakiti orang yang diberi, maka lebih baik diam, itu jauh lebih baik. Dia tidak berbuat baik kepada orang lain tapi dia juga tidak mengganggu orang lain. Pasti ini akan lebih disenangi, akan lebih disukai daripada orang yang berbuat baik namun juga berbuat
jahat. Jadi tahan diri, hilangkan perbuatan-perbuatan kotor kita, perbuatan-perbuatan yang tidak baik dari kita. Setelah itu baru kita berbuat baik kepada orang lain. Termasuk juga di dalam pernikahan, hilangkan kemungkaran-kemungkaran di dalam pernikahan, mulai dari sebelum menikah, ketika ta'aruf, ketika nadhar, hilangkan hubungan yang tidak sah, melakukan pacaran, atau hanya sekedar SMS, atau hanya sekedar berkomentar meskipun di dinding Facebook Ustadz misalnya, atau Facebook ilmu misalnya. Ketika ada akhwat yang mengomentari sebuah postingan dari Ustadz atau potongan video, ada akhwat bilang Masya Allah, Alhamdulillah, menyimak Ustadz, dia juga ikut menge-like apa yang menjadi komentar akhwat ini. Saya juga menyimak ukhti. Atau hanya sekedar sama. Ini adalah bentuk-bentuk kemungkaran tentunya. Ya. Kemudian ketika mengkhitbah atau melakukan lamaran, kemudian ketika melakukan pesta pernikahan, dan semua ini telah kita bahas, maka kita akan membahas hal-hal yang dianjurkan dalam pernikahan. Yang pertama, dianjurkan khutbah nikah. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami tasyahud, artinya membaca 2 kalimat syahadat dalam salat dan tasyahud dalam suatu keperluan. Beliau bersabda, tasyahud dalam salat dan ayat seterusnya sehingga sampai pada kalimat, sedangkan tasyahud dalam suatu keperluan ialah keperluan diantaranya adalah menikah, demikian juga melakukan akad jual beli, dan apapun yang kita memiliki kebutuhan, atau berkhutbah, atau menyampaikan tausiah. Apa tasyahud? Atau yang disebut dengan khutbatul hajah. Tasyahud yang kita baca ketika kita memiliki hajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, bacaannya adalah yang sering kita dengar, innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah. Kami memohon pertolongan dan memohon ampunannya. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan diri kami dan keburukan amal perbuatan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa disesatkannya, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Ini kalimat tasyahud ketika kita memiliki hajat. Dimulai dengan memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, innal hamdalillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nahmaduhu, kami memujinya, wa nasta'inuhu, dan kami memohon pertolongan kepadanya. Karena aktivitas kita, amal perbuatan kita tidak akan mampu kita lakukan. Seringan apapun hajat kita tidak akan mungkin terrealisasi kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita memohon pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala
agar kita mampu melaksanakan apa yang kita inginkan. Wa nastaghfiruhu, dan kami memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita anak Adam pasti banyak melakukan kekeliruan dan kesalahan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam aktivitas kita, dalam amal perbuatan kita. Maka kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekeliruan dan kesalahan yang kita lakukan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, dan kami berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Jadi setelah kita meminta ampun kepada Allah dari kesalahan kita, kita pun meminta agar Allah Subhanahu wa taala melindungi dari kejelekan amal perbuatan kita. May yahdillah fala mudhillalah, barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang mampu memberikan petunjuk kepadanya. Maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sadar bahwa petunjuk itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tertipu dengan amal perbuatan kita. Ketika kita mampu melakukan amalan sesuai dengan petunjuk Nabi, sesuai dengan sunnah Nabi, maka tidak merasa bahwa ini hasil usaha saya. Saya hadir di majelis taklim, saya membaca buku, saya belajar, saya nyantri, sehingga saya bisa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Kita terlena dengan usaha kita dan lupa bahwasanya petunjuk semata-mata hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengikrarkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada sesembahan yang hak, yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kalimat tauhid ini adalah kalimat yang sering kita baca di dalam salat dan ibadah-ibadah yang lain. Ketika selesai wudu kita dianjurkan untuk membaca dua kalimat syahadat. Ketika salat di tasyahud akhir kita diwajibkan untuk membaca dua kalimat syahadat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Makna syahadat bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya memiliki dua konsekuensi. Yang pertama, aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba, maka dia adalah hamba, tidak lebih dari seorang hamba, tidak memiliki sedikit pun dari sifat-sifat ketuhanan. Jangan sampai kita tersesat seperti orang-orang Nasrani yang mendudukkan kedudukan Nabi mereka seperti Tuhan atau memiliki sebagian dari sifat-sifat ketuhanan. Maka kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah wa rasuluhu, namun dia bukan sebarang hamba. Dia adalah manusia pilihan Allah, dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka kita tidak beribadah kecuali dengan tata cara yang dianjurkan, yang dicontohkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini konsekuensi dari kita beriman bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kita tidak beribadah kecuali dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu kita membaca 3 ayat Al-Qur'an. Yang pertama di dalam surah Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Kemudian yang kedua surah An-Nisa ayat 1.
Ya ayuhan nasu taqu rabbak ya ayuhan nasu taqu Ya ayuhan nasu taqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai orang-orang yang, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan nama Allah Subhanahu wa taala kalian mempergunakannya saling meminta satu sama lain dan peliharaan hubungan silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan mengawasi kalian. Kemudian yang terakhir surah Al-Ahzab ayat 70, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah ucapan yang benar, ucapan yang lurus. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal perbuatan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia orang yang beruntung. Dan wasiat takwa adalah wasiat orang-orang saleh dari orang-orang yang terdahulu. Wasiat orang-orang yang terdahulu dari para nabi dan para rasul saling mewasiatkan di antara mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 wasiat ini di dalam 3 ayat ini hendaknya kita baca ketika kita hendak melakukan akad nikah. Jadi disunnahkan khutbah hajah ini dibaca oleh wali. Jadi wali membaca khutbah hajah ini ketika hendak melakukan akad nikah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu sampai akhir. Kemudian 3 ayat ini baru dia mengucapkan sigot akad nikah. Wahai fulan, aku nikahkan engkau dengan putriku, atau dengan adikku, atau dengan kakakku, atau dengan keponakanku, siapapun yang menjadi wali, dengan mahar sekian, dibayar tunai. Kemudian langsung dijawab, saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mahar sekian, dibayar tunai. Maka dengan demikian insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi akad nikah tersebut. Kemudian Al-Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu khutbatin laisa fiha tasyahhudun fahiya kal yadil jadma." Setiap khutbah yang di dalamnya tidak berisi tasyahud, tidak ada 2 kalimat syahadat, maka itu seperti tangan yang buntung. Jadi tentunya orang yang buntung tangannya tidak akan maksimal dalam beraktivitas. Maka khutbah kita, baik khutbah hajah atau memberikan tausiah, muhadharah, kalau tidak didahului dengan 2 kalimat syahadat, maka seperti tangan yang buntung. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab nikah, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Dan hukum khutbah hajah ini adalah sunnah menurut sebagian ulama, karena ada riwayat yang juga sahih, ada salah seorang sahabat yang menikah tanpa adanya khutbah hajah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari Ismail bin Ibrahim, dari seorang yang berasal dari Bani Sulaim. Ia mengatakan, aku meminang Umamah binti Abdul Muttalib
bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku meminang Umamah binti Abdul Muttalib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menikahkanku tanpa adanya khutbah. Ini menunjukkan bahwa khutbah hajah adalah sunnah. Jadi jika ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Al-Hafidh rahimahullah berkata di dalam Al-Fath, yang dimaksud adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, di dalam kitab Fathul Bari mengomentari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi rahimahullah radhiyallahu an, tidak disyaratkan mengenai sahnya akad pernikahan didahului dengan khutbah nikah. Jadi tetap sah, ini tidak ada khilaf di antara para ulama. Jadi mereka khilaf tentang hukumnya, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan hanya sunnah saja. Kita lanjutkan yang kedua, dianjurkan menikah pada bulan Syawal. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku pada bulan Syawal dan tinggal bersamaku pada bulan Syawal. Lalu adakah di antara istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih beruntung di sisi beliau daripada aku? Al-Imam An-Nawawi berkata di dalam Syarh Sahih Muslim, hadis ini berisi anjuran menikah di bulan Syawal. Aisyah bermaksud dengan ucapannya ini menolak tradisi jahiliyah dan anggapan mereka bahwa menikah pada bulan Syawal tidak baik. Ini adalah keyakinan yang batil, yang tidak memiliki dasar. Mereka meramalkan demikian karena kata Syawal mengandung arti menanjak dan tinggi. Jadi kita disunnahkan kalau mampu ya menikah di bulan Syawal. Tapi kalau sudah nggak sabar ya jangan nunggu bulan Syawal. Tapi kalau rencananya setelah bulan Syawal, segera disegerakan. Hendaknya disegerakan. Karena menyegerakan ibadah itu lebih baik. Ya, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebajikan. Dan tentunya menikah ini adalah kebaikan yang sangat besar. Pahalanya sangat besar. Sebagaimana zina itu dosa besar, maka menikah mendapatkan pahala yang besar. Sebagaimana hadis di awal pembahasan kitab ini, sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayati ahaduna syahwatahu fayakunu lahu fiha ajrun? Wahai Rasulullah, apakah jika salah seorang di antara kita melampiaskan syahwatnya pada yang halal, apakah ia mendapatkan pahala? Maka Rasulullah menjawab, afara'aitum idza wada'aha fil haram kana alaihi wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu fiha ajrun. Tahukah kalian, jika ia melampiaskannya pada yang haram dia mendapatkan dosa, demikian pula jika dia menyalurkannya pada yang halal maka dia mendapatkan pahala. Jadi sebagaimana zina mendapatkan dosa besar, menikah mendapatkan pahala yang besar. Maka merugi orang-orang yang tidak menikah. Dianjurkan menikah di bulan Syawal. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah menuturkan, Rasulullah menikahiku pada bulan Syawal. Dan tatkala itu Aisyah usianya baru 6 tahun ketika di Mekah, sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Sepeninggal Khadijah radhiyallahu anha,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminang putri Abu Bakar yang saat itu usianya baru 6 tahun. Rasulullah ketika diangkat menjadi nabi dan rasul usia berapa? 40 tahun. Kemudian masa Mekah, ya, fatrah Mekah, masa Rasulullah berdakwah di Mekah itu 13 tahun. Dan Khadijah meninggal ketika Rasulullah berdakwah selama 7 atau 10 tahun di Mekah. Jadi saat itu usia Rasulullah 47 atau 50 tahun. 47 atau 50 tahun. Aisyah usianya berapa? 6 tahun. Saat itu Aisyah tidak menyadari kalau dia dinikahkan. Dia anak kecil yang bermain dengan kawan-kawannya. Tiba-tiba dipanggil, kemudian dipakaikan pakaian baru, dan dia tidak sadar kalau saat itu dia dinikahkan. Pakai baju baru, dikira lebaran, ya. Tapi dinikahkan. Kemudian setelah 13 tahun Rasulullah berdakwah di Makkah, Rasulullah hijrah ke Madinah. Kemudian menyusul setelahnya keluarga Abu Bakar, diantaranya adalah Aisyah radhiyallahu anha yang saat itu genap usianya 9 tahun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggauli Aisyah radhiyallahu anha pada usia 9 tahun ketika sudah balik, dan juga di bulan Syawal. Jadi melakukan akad nikah di bulan Syawal dan menggaulinya juga di bulan Syawal. Maka Aisyah mengatakan kepada para tabi'in, lalu adakah di antara istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih beruntung di sisi beliau daripada aku, yang banyak menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Istri Nabi yang banyak meriwayatkan, yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keberkahan yang ada pada Aisyah radhiyallahu anha. Padahal usianya terpaut sangat jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun usia terpaut jauh, kita lihat kehidupan Rasulullah bersama Aisyah, kehidupan yang harmonis. Betapa banyak kita jumpai hadis-hadis candaan Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Romantisnya Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah pernah balapan lari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap air mata Aisyah ketika menangis karena kehilangan kalungnya. Dan banyak lagi kisah-kisah romantis antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah haid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kepala beliau di paha Aisyah dan Aisyah menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Aisyah minum dalam keadaan haid, sisa air minum dari gelas Aisyah diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah meletakkan bibirnya di bekas bibir Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kunci utama membina keluarga yang harmonis
adalah dengan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjalankan syariat Islam di dalam rumah tangga kita. Jadi meskipun ada perbedaan yang terpaut jauh, semisal pendidikan, kekayaan, latar belakang, suku, dan juga usia, itu semuanya akan sirna dan bukan menjadi penghalang kalau rumah tangga kita dibina di atas takwa. Tentunya pernikahan yang terpaut jauh ini perlu saling memahami yang besar. Terpaut 10 tahun saja sudah beda. Cara bicaranya beda. Tentunya yang tua kurang bisa memahami bahasa anak muda. Tapi itu semuanya akan bisa dilalui dengan mudah kalau rumah tangga dibina di atas ketakwaan. Sebaliknya, apabila sudah serasi dalam segala hal, tapi tidak ada ketakwaan di dalam rumah tangga, maka masalah yang sepele saja bisa menjadi petaka. Sekufu, setara, sepadan, serasi. Pendidikannya setaraf. S3 sama S3, S-teler sama S-teler. Latar belakangnya sama, dari keturunan orang-orang kaya. Nasabnya sama, sama-sama keturunan ningkrat. Sama-sama anak Pak Raden. Sama-sama ganteng dan cantik. Tapi jika tidak ada takwa, maka permasalahan yang sepele saja bisa menjadi petaka yang besar. Karena janji Allah Subhanahu wa taala hanya akan membantu orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolong, membantu dia keluar dari setiap permasalahan yang ia hadapi. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan karuniakan kepadanya rizki dari arah yang tidak ia sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan jadikan segala urusannya mudah. Ibnul Qayyim mengatakan, maka kebalikannya, orang yang tidak bertakwa maka tidak akan dibantu oleh Allah. Maka orang yang bertakwa, sebesar apapun permasalahan yang dia hadapi, terutama dalam membina rumah tangga, pasti kita akan menemui banyak permasalahan dan persoalan. Kalau kita bertakwa, maka Allah akan bantu kita. Sebesar apapun permasalahan yang kita hadapi akan menjadi ringan karena kita dibantu oleh Allah. Namun sebaliknya, jika kita tidak bertakwa, seringan apapun, sekecil apapun permasalahannya akan menjadi besar, akan menjadi berat. Karena apa? Allah tidak membantu kita. Jadi kita lihat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah radhiyallahu anhuma, Aisyah binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma, meskipun terpaut usia yang sangat jauh, 50 tahun dengan 6 tahun, namun tetap bahagia, tetap harmonis. Tidak ada kekerasan di dalam rumah tangga. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan keberkahan, banyak menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika kita mampu melakukan
pernikahan di bulan Syawal sebagaimana Rasulullah menikahi Aisyah di bulan Syawal, maka kita lakukan menikah di bulan Syawal, dan Aisyah banyak mendapatkan keberkahan dengan pernikahan tersebut. Kemudian Rasulullah melakukan pernikahan di bulan Syawal untuk membantah adat istiadat jahiliyah yang menganggap bulan Syawal adalah bulan naas, bulan petaka. Silakan adzan. Baik, kita lanjutkan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan pernikahan tersebut untuk membantah keyakinan adat istiadat jahiliyah
yang menganggap bahwa bulan Syawal adalah bulan sial. Maka Rasulullah membantahnya dengan perbuatan, dan ini lebih mengena daripada teori. Ketika orang menganggap kalau berbuat seperti ini akan membawa sial, daripada kita melarang orang dan madaratnya akan kembali kepada kita, kita akan dicemooh, kita akan dicela, bahkan kita akan diganggu fisik kita, maka kita lakukan dan kita tidak mengapa, ya, kita tidak terkenai apa-apa karena perbuatan tersebut, maka itu bantahan yang paling mengena daripada berteori. Jadi masyarakat jahiliyah dahulu menganggap Syawal ini diambil dari arti makna Syawal, artinya menanjak dan tinggi. Artinya orang yang melakukan pernikahan di bulan tersebut akan menemui banyak kesulitan. Maka Rasulullah lakukan pernikahan di bulan Syawal dan mendapatkan banyak kemudahan dan keberkahan. Maka jika ada anggapan orang begini dan begitu berupa khurafat dan takhayul, lakukan itu. Semisal ada pantangan makan ini, makan itu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, lakukan dan kita tidak terkenai apa-apa, maka ini lebih mengena. Jadi membantah itu tidak harus dengan ucapan. Termasuk dahulu pesantren yang dirintis oleh kawan kita di pedalaman di Bogor, masih banyak takhayul, khurafat, bahkan kesyirikan. Dan tokoh masyarakat di situ dukun. Ada hari-hari tertentu, ada makanan-makanan tertentu yang tidak boleh dimakan. Di antara hari yang menjadi pantangan itu hari Sabtu. Wallahu alam ini bualan dari mana kok persis seperti orang Yahudi. Tidak boleh mencari nafkah di hari Sabtu. Masyarakatnya masih pedalaman, menganut aliran Sunda Wiwitan. Seperti aliran Kejawen. Kalau di Jawa Barat itu Sunda Wiwitan. Mereka memiliki keyakinan yang tersebar di situ tidak baik mencari nafkah di hari Sabtu. Tidak boleh menerima harta di hari Sabtu. Daerahnya masih pelosok, belum ada listrik. Masuknya listrik ketika pesantren masuk di desa itu. Tidak ada aspal, adanya aspal ketika pesantren masuk di situ. Jadi ketika merintis di situ tidak banyak teori. Yang merintis di situ ustadz kita tidak banyak teori, langsung praktek. Jadi orang kampung di situ dipekerjakan. Dibayar bulanan. Ketika tanggal 1 itu jatuh pada hari Senin atau hari Selasa. Gajiannya itu setiap tanggal 1. Maka diumumkan di hari Sabtu meskipun masih tanggal 26, 27. Barang siapa yang ingin mengambil gaji segera, barangkali ada kebutuhan, diperbolehkan. Siapa yang gak pengen duit? 5 hari sebelum tanggal 1 boleh ngambil duit. Tentunya banyak kebutuhan manusia, diperbolehkan. Maka satu sembunyi-sembunyi bilang ke ustadz kita, Ustadz saya ngambil sekarang gak apa-apa ya, tapi jangan bilang siapa-siapa. Aman. Semuanya hampir seperti itu. Jadi takut kalau ketahuan orang lain, bukan takut terkena bala. Takut melanggar adat istiadat masyarakat setempat. Ngambil, akhirnya otomatis hilang. Ternyata nggak apa-apa nerima duit di hari Sabtu. Kemudian ada makanan-makanan tertentu yang tidak boleh dimakan. Maka itu yang dijadikan menu untuk santri. Karena sebagian ibu-ibu juga bekerja di dapur, dan juga dengan ibu ustadz ini yang sudah tua, pemimpin dapur situ, kalau memasak masakan yang menjadi pantangan orang kampung situ, dia makan dengan lahapnya.
Sehingga ibu-ibu yang lain juga nyoba-nyoba dikit, katanya pantangan, kan cuma sedikit, dikit-dikit akhirnya ternyata enak. Akhirnya hilang dengan sendirinya. Jadi kalau ada apapun yang menjadi khurafat, takhayul di masyarakat kita, mungkin kita susah untuk berteori, maka lakukan. Langgaran yang mereka yakini, lakukan. Ternyata kita tidak apa-apa, maka akan membuka mata mereka. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada satu pertanyaan di sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Wanita akan bersama dengan suami terakhirnya. Mohon penjelasan atas hadis tersebut. Jika wanita tersebut bercerai dan tidak menikah lagi, apakah tetap bersama suami yang menceraikan tersebut? Cerai di sini bukan karena ditinggal mati suami. Ya jelas, kalau ditinggal mati, yang mati nggak mungkin menceraikan. Ya, ini ada athar, ya, di antaranya di dalam kitab Raudhatul Muhibbin, ya, bahwa wanita kelak akan dijodohkan dengan suami terakhirnya. Suami terakhir dia di dunia dengan syarat tidak cerai, ya. Mati dalam status dia sebagai istri, ya, sebagai istri yang sah, baik suaminya mati duluan atau dia yang mati duluan. Maka ketika wanita menikah 2 kali, baik itu karena cerai atau ditinggal mati, maka yang menjadi suaminya kelak insya Allah, jika suaminya dalam keadaan beriman tentunya, dan wanita ini dalam keadaan beriman, maka dengan suami yang terakhirnya, dengan syarat wanita ini mati berstatus sebagai istri fulan, baik suaminya meninggal duluan atau dia yang meninggal duluan, dengan syarat suaminya mati dalam keadaan iman. Kalau tidak beriman maka tidak, seperti istri Fir'aun, Asyah. Asyah adalah wanita beriman. Fir'aun mati dalam keadaan kafir, bahkan dia orang yang paling kafir di muka bumi karena mengaku sebagai Tuhan. Maka kelak Asyah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, bahwa ia akan menjadi salah seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan menjadi pasangan Fir'aun. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.